Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyus sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi'ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'ina wal mustami'at, wal musyahidina wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh ini kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikmati manisnya ibadah subuh di salah satu rumahnya. Besar harapan kita kepadanya, mudah-mudahan ibadah salat kita diterimanya dan ibadah puasa kita juga diterimanya. Doa dan harapan kita mudah-mudahan dikabulkannya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, oleh itu kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan semakin bertambah semakin hari dan semakin ke depan. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama kita, bahkan dunia kita. Semoga salawat dan salam senantiasa kita ucapkan di segala masa. Harapan kita juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih dalam masalah al-am yuradu bihi al-khas. Sebutkan dalam Al-Quran ayat-ayat yang secara nas seperti berlaku umum, tetapi datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwa yang dimaksud adalah khusus, seperti masalah warisan kemarin. Jadi zahirnya ayat setiap anak atau setiap orang tua atau setiap suami bila meninggal salah seorang dari mereka, ahli warisnya semua menerima, seperti yang sudah ditentukan bagiannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, seperti yaitu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain sampai akhir ayat. Dan juga para suami dan para istri, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad, dan seterusnya. Tetapi ternyata as-sunnah menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah sebagiannya. Maka berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa ma wasaftu mi alla yarithal muslimu illa muslim, la yarithal muslima illa muslimun hurrun ghairu qatilin amdan ma la ikhtilafa fihi baina ahadin min ahli al-ilmi hafiztu anhu bi baladina wala ghairih. Apa yang telah aku sebutkan bahwa tidak mewarisi seorang muslim yang meninggal, seorang muslim meninggal tidak diwarisi kecuali illa muslim, kecuali orang muslim pula, berarti harus satu agama. Kemudian hurrun, muslim yang merdeka, berarti hamba tidak mewarisi dan juga tidak diwarisinya. Ghairu qatilin amdan, dan tidak terlibat pembunuhan terhadap yang meninggal. Ada yang meninggal karena dibunuh, nah dia tidak terlibat di dalam pembunuhan tersebut dengan sengaja, dengan syarat pembunuhan sengaja. Tapi kalau pembunuhan tak sengaja, mewarisi. Apa contohnya? Tabrak mobil, ayah nabrak anaknya gitu ya. Baik, subhanallah, na'udzubillah. Ada, memang ada. Ya. Jadi ada orang tua baru pulang, pintu gerbang garasinya lambat dibuka oleh anaknya, di klakson tidak turun lambat gitu. Akhirnya pas dia anaknya sampai, amarah ayah anda memuncak, akhirnya ditabrakkan mobil ke pintu pagar itu. Terpelantinglah anaknya. Sengaja tidak yang bunuh? Tidak, dia tidak nyangka ada, tidak. Kau tahu dia tidak mungkin lah dia tabrak. Dikira tidak, dia marah, dia lampiaskannya ke pintu gerbang. Padahal anaknya sudah di balik itu. Nauzubillah. Makanya marah tidak bagus Pak, apalagi Ramadan ini anak. Akhirnya rusak, pintu rusak, mobil rusak, anak rusak. Akhirnya dia pun ikut rusak. Coba lihat. Jadi marah itu tidak ada gunanya. Nah, jadi dia meninggal anak ini misalnya, ini pembunuhan tidak sengaja. Karena dia tidak tahu, karena memang dia balik pintu. Tapi kan marah, iya marah. Nah, masyaallah muslim. Jadi kalau anaknya punya warisan, didapatnya atau tidak? Dapat. Nah, karena tidak sengaja membunuh. Nah, yang ini muslim tidak berwasi kecuali muslim dan mesti merdeka. Kemudian tidak membunuh orang yang meninggal tersebut dengan sengaja. Mal ikhtilafa fihi, sesuatu yang tidak ada khilafnya. Masalah ini bukan masalah khilafiyah lagi. Baina ahadin min ahli ilmi, antara seorang pun ulama. Hafiztu anhu, yang aku hafalkan ilmu darinya. Fi baladina, wala ghairi, baik di negeri kami ataupun di negeri yang lain. Imam Syafi'i di mana asalnya? Lahir di Gaza. Gaza di mana?
Palestina. Tuan-tuan tidak mazhab Syafi'i nampaknya. Tidak tahu nih. Kemudian besar di Makkah. Dia waktu ibunya tinggal di Makkah karena ayahnya meninggal Pak. Ayahnya meninggal. Jadi nampaknya ulama-ulama besar itu yatim semua tuh. Imam Syafi'i yatim, Imam Ahmad yatim, Imam Malik yatim. Nah, kalau nak jadi orang besar, karena dia meninggal nampaknya. Allah musta'an, jangan. Subhanallah, itu bukan mendoakan ayah meninggal, enggak. Artinya bila ayah kita meninggal, tidak boleh putus asa. Atau istri bila suami meninggal, tak boleh patah haram. Ya, kalau tak tahan nikah lagi. Nah, tapi subhanallah ibundanya para ulama. Nah, di kampung kami, di negeri kami, dia besar di Makkah. Kemudian besar namanya di dunia Islam. Awalnya di Baghdad. Karena Baghdad adalah pusat keilmuan waktu itu. Dan ibu kota negara Islam pada waktu di Baghdad. Kemudian terakhir beliau pindah ke Mesir, wafat di Mesir. Makanya kuburannya dikeramatkan oleh orang Mesir. Jadi kalau di Mesir kuburan Imam Syafi'i dikeramatkan. Dia apa kalau nak bawa sedekah nanti ke kuburan sana ya. Jadi kuburan di sana banyak penghasilannya. Awak yang hidup itulah kalau sudah memuliakan yang mati berlebihan, yang hidup tidak dipedulikan kan. Paham Pak? Jadi orang mati dibuatkan kelambu. Awak tidak ada kelambu, tidak ada dibuat-buat, masih hidup. Nah, orang mati dibuatkan kuburan pakai keramik, granit. Yang masih hidup lantainya tanah. Allah musta'an. Jadi kalau ada syekh nanti yang keramat, jangan setelah mati dulu muliakan, masa hidupnya dimuliakan. Jelas? Nah, ini dah mati baru muliakan. Akhirnya sedekah diambil sama orang yang hidup di situ. Allah musta'an. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, sesuatu yang tidak kami tahu, ada khilaf di antara ulama, baik yang tinggal di negeri kami ataupun yang di negeri lain. Wa bijtima'ihim ala ma wasafna min hadha hujjatun talzamuhum alla yatafarraqu fi syai'in min sunni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada sepakatnya mereka menerima apa yang kita sebutkan, bahwa orang yang mewarisi itu mesti muslim, mesti merdeka, dan tidak melakukan tindakan pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang yang meninggal tersebut. Nah, mereka ijma' di sini menjadi hujjah bahwa mereka para ulama tak boleh berbeda-beda dalam sesuatu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, makna perkataan beliau ini artinya ditafsirkan dengan perkataan beliau yang lain, la yahillu li ahadin idza istabanat lahu sunnah ayatrukaha liqauli ahadin kainan man kan. Tidak halal bagi seseorang yang jelas baginya sunnah lalu dia tinggalkan sunnah itu karena mengikut pendapat seseorang, siapapun orangnya. Ini menjadi hujjah bahwa mereka tak boleh la yatafarraqu setelah datang sunnah, dan jelas tidak boleh bertafarruq, bercerai-berai lagi di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi anna sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qamat hadzal maqam fi ma lillahi fi fardhun mansus, bahwa sunnah-sunnah Rasulullah SAW apabila berdiri di atas tempat posisi seperti ini, yaitu dalam masalah yang Allah di dalam masalah itu telah menetapkan suatu kewajiban yang ditentukannya. Fardun mansus, kewajiban yang telah ditentukannya. Fadallat ala annahu, maka sunnah menunjukkan bahwa ala anna ba'dhi man anna ala
annahu ala ba'd man lazima ismu zalikal fard duna ba'd. Maka sunnah itu menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah sebagian dari ahli waris yang disebutkan bagiannya di dalam warisan tersebut dan tidak termasuk yang lain. Maksudnya bahwa di Nabi kan Allah SWT menyebutkan bahwa lidzakari mislu hadzul unsayain. Anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya dapat bagian, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Ya, 2 kali bagian anak perempuan. Nah, ini tidak semuanya dapat. Tidak semuanya dapat. Tapi apa? Mereka yang syarat dan ketentuannya lengkap atau berlaku, ya, SKB, ya, syarat ketentuan berlaku. Nah, artinya dengan syarat bahwa yang mendapat itu anak yang tidak kafir atau anak yang bukan hamba sahaya, kalau misalnya kalau ada, atau yang tidak terlibat membunuh. Berarti tidak semua. Nah, ini maksudnya. Jadi sunnah menunjukkan bahwa bagian yang ditetapkan Allah itu, walaupun dia termasuk dalam klasifikasi bahwa dia anak, kan, masuk dalam klasifikasi yang ditentukan bagiannya oleh Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Allah telah tentukan bagiannya. Cuman karena syaratnya dan ketentuannya tidak dilengkapinya, maka tidak berlaku pada dirinya. Berarti ini menunjukkan, sunnah menunjukkan bahwa ini maksud dengan anak yang dapat bagian itu adalah sebagian dari anak, bukan sudah semuanya, dengan syarat yang ditentukan tadi. Kanat fi ma kana mithlahu minal Qur'ani hakadha. Demikian pula dalam masalah apapun yang maksudnya mungkin seperti umum, lalu datang sunnah menunjukkan bahwa yang maksud adalah sebagiannya. Disinilah perlunya ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah merujuk kepada sunnah Nabi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, ayat Al-Quran. Mungkin kalau kita terapkan, tapi dengan syarat tuan-tuan jangan tersinggung. Tersungging boleh, tersinggung jelas. Tersungging boleh, tersinggung jangan. Misalnya Allah SWT berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan fadlillah, karunia dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, apa makna hendaklah mereka bergembira? Asal dapat karunia dan rahmat, kita dibolehkan bergembira. Bahkan dibolehkan saja, mesti bergembira. Misalnya datang bulan Ramadan dan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman, mesti bergembira. Kalau tidak gembira, sedih Bapak, lama rasanya Ramadan ini. Tapi kalau bergembira, baru kemarin kita berselisih paham tentang kapan tanggal 1 Ramadan. Kan ada 3, kan? 1 Ramadan ada 3. Subhanallah. Gimana caranya itu? Mungkin 3-3-nya benar tuh? Enggak. Kalau gitu bilang saya yang benar gitu kan. Di antara yang 3 saya yang benar. Ya, karena antum mengakui karena itu benar, maka antum puasa. Tanggal hari apa puasanya? Lupa. Baru aja dia lupa, insyaallah. Ini bagus juga nih, biar tak terasa gitu kan. Lupa di hari apa? Jumat.
Nggak ingat dia. Kalau Jumat berarti syekhnya kita pergi langsung ke rumah bulan. Pergi ke rumah bulan sehingga nampak langsung anak bulan lebih cepat dari yang lain. Orang nunggu-nunggu di bawah, tentu lambat sampainya. Nunggu sehari lagi. Kadang sampai 2 hari malah. Kalau yang nunggu-nunggu di bawah. Kalau yang langsung di atas, kadang 2 hari sebelum orang lain sudah nampak. Makanya usahakan bisa naik langsung ke rumah bulan supaya nampak anaknya si bulan. Nah, ada yang hari Sabtu karena dihitung-hitung. Orang hitung-hitung ingin laba banyak kan, supaya cepat dapat. Hanya puasa hari Sabtu. Ada yang ingin dapat puasa lambat, raya cepat. Akhirnya ditunggu-tunggunya dulu anak bulan itu datang. Kalau tidak datang, alhamdulillah. Nah, gimana? Akhirnya 3 bersih puasa untuk satu negara. Bukan satu negara, satu masjid, kadang satu rumah. Gimana ya? Asyik ya? Saling memahami sajalah. Nah, kasih aja paracetamol, obat penenang. Nah, kasih paracetamol, tenang sementara, besok ini. Nah, sekarang mulai risau kita lagi. Kira-kira hari rayanya sama atau tidak? Siap-siapkan saja. Obat penenang. Jadi umat Islam harus tenang-tenang saja melihat perbedaan ini. Ya, tenang-tenang aja lah. Iya kan toh hari rayanya sama juga kan? Iya, 1 Syawal juga. Bedanya ketentuannya aja yang berbeda. Yang satu Syawal bilang ini, yang satu bilang ini, satu bilang ini. Kan bapak penenang tuh. Paham ya? Hah? Iya, itu yang saya maksudkan tadi. Yang parahnya mertuanya udah puasa, menantu masih makan siang, padahal masih tinggal di rumah mertua. Apa kira-kira? Masih di rumah saya kau tinggal, nak? Tak patuh aturan ya. Nah, makanya khawatir dia melepas anaknya dibawa pergi oleh suaminya. Di rumah aja sudah tidak taat katanya. Nah, iya, anaknya masih asyik makan kan, ayahnya sudah menahan lapar gitu. Serumah memang. Setengah hari macam mana pula tuh? Ada mazhab baru ya. Jadi setengah ikut ini, setengah ikut. Itulah sebabnya kalau sering makan penenang timbul komplikasi. Iya. Orang sakit kepala selalu dikasih paracetamol, akhirnya pengaruh ke ginjal, pengaruh tekanan darah. Akhirnya gagal ginjal, terpaksa cuci darah. Makanya kepada para pemangku kebijakan, jangan paracetamol diberi terus. Para ulama tolonglah. Jangan penenang-penenang terus dikasih umat ini, kasih obat yang manjur. Ya, hilang penyakitnya. Tahu cara menghilangkannya? Tadi Imam Syafi'i sudah bilang bahwa tidak boleh lagi kita bercerai-berai kalau sudah jelas sunnah. Sunnah itu bukan hanya perkataan, juga yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nah, cuman karena barang sudah terjadi, sakit pala sudah tiba, maka obat penenang harus cepat dimakan supaya tidak naik darah nanti. Ya, awalnya obat paracetamol, besok obat penurun darah, tensi darah, besok obat untuk pencuci darah, besok obat untuk menaikkan suhu dan sebagainya. Komplikasi masalahnya. Makanya para ulama tolonglah ya, para pengaku ujakan, tolong beri obat yang ampuh dan manjur, mujarab gitu. Jangan obat penenang itu banyak mudaratnya. Awak suka obat penenang. Kan selalu kalau sudah sampai masalah begini ini, ya kita saling memahami. Padahal dia ngurut dada juga ngambil bilang itu tuh. Dia ngurut dada juga. Kenapa orang tidak ikut saya itu?
Jelas. Jadi kita turunkan ego akademis, ego sentris, ego politis dan sebagainya. Pokoknya turunkan semuanya. Tawaduk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatihi, puasa karena melihatnya, bukan karena mungkin melihatnya, enggak. Atau jangan dipastikan dengan hitung angka-angka, tapi pastikan dengan melihatnya. Jelas? Yang kedua, jangan umumkan sendiri, tapi berikan hak itu kepada yang berhak. Yang berhak mengumumkan adalah mereka yang diberikan wewenang oleh Allah dan Rasulnya, yaitu imam atau pemimpin atau yang mewakilinya. Bukan masing-masing mengumumkan sendiri, baik kelompok maupun pribadi atau rumah. Kacau kita nanti, ya. Tolong Pak jangan paracetamol lagi Pak. Tapi untuk raya ini terpaksa siapkan aja paracetamolnya. Nah, masalahnya bukan masalah ringan kaum muslimin. Sebagian kan mandang masalahnya sederhana tadi kan. Misalnya yang hari raya nanti hari dipikirkan hari apa ya? Selasa ya. Misalnya hari Selasa, ada yang raya Rabu. Kan ada yang bilang kan takbirannya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian hari rayanya sama, salat rakaat Idul Fitri 2 rakaat. Kemudian zakat fitrahnya sama, 1 sa' juga. Kemudian khutbahnya sama, yaitu sekali atau 2 kali. Khutbah habis itu silaturahim juga, maaf lahir dan batin. Betul sama, cuman konsekuensinya ikhwan kaum muslim tadi. Yang masjid, mana masjid sini? Nah, situlah ya, misalnya masjid situ. Dia sudah takbiran, awak masih tarawih. Kira-kira gimana? Hah? Yang kuat-kuat iman akan bilang, yang kuat-kuat iman akan bilang. Hah? Apa kira-kira bilangannya? Dasar tongkau katanya. Besok bulan puasa katanya. Besok masih bulan Ramadan. Menurut keyakinan masjid ini yang masih tarawih, besok bulan Ramadan atau Syawal? Ramadan. Apa hukumnya hari raya di bulan Ramadan? Haram katanya Pak. Haram. Jelas? Masa Bapak makan-makan di bulan Ramadan haram? Haram. Jelas ya? Taib. Yang sudah hari raya memandang kita pula sudah masih puasa di hari raya. Apa hukumnya puasa hari raya? Haram. Akhirnya main saling haram-haram kita. Mungkin saling memahami itu. Hah? Nanti keluar lagi statement semua haram aja katanya, ketika itu semua haram. Jadi ma'asyarul muslim bukan masalah sederhana. Raya di bulan puasa haram, puasa di hari raya haram. Bukan masalah ini lebih afdal, ini kurang afdal, tidak. Makanya ini sudah diantisipasi oleh baginda Rasulullah SAW dari dulu lagi, bukan? Dari dulu lagi, yaitu dengan 2 cara saja. Puasa, apa namanya? Lihat, kau tak terlihat, sempurnakan bulan. Sederhana, selesai. Dan jangan umumkan kecuali yang berwajib, yang berwenang. Jelas? Sejelas itu kabur juga. Gara-gara apa? Itulah sudut pandang. Ini makanya mandang jangan di sudut. Mandangnya berkeliling, sempurna pandangannya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu itu sempurna. Makanya diajarkannya ke Nabi seperti itu. Jangan pakai sudut-sudut pandang. Kalau mandang dari sudut tidak lengkap nampaknya. Coba tonton lihat saya di sudut nanti. Hah? Dah buruk tambah buruk jadinya. Yang cantik pun tak buruk sampai kalau di sudut nampaknya. Makanya jangan pakai sudut-sudut pandang. Jelas? Ya kan? Barang samonya tapi sudut pandang dari sudut yang berbeda. Jangan satu sudut. Pandang semuanya. Dan yang tahu itu semua adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak marah Pak. Ya, saya siapkan paracetamol, udah lama siapnya. Lebih duluan dari tuan-tuan. Ya, insyaallah saya sudah siapkan paracetamolnya. Tapi saya merasa berkewajiban untuk memohon kepada para ulama, para dai, para ustadz, para pengampu kebijakan, ya, ketua-ketua, ya, ketua-ketua umum, sekjen-sekjen,
ya hilangkan ego kita, ego akademis, ego politis, ego kelompok, ego ormas dan sebagainya. Kembali kepada, dibilang kembali, diprotes juga. Kan kalian yang meninggalkan sunnah katanya. Maka kembali kami tidak pernah meninggalkan sunnah. Kalian aja yang kembali, kami sudah lama di atas sunnah. Mereknya saja ahli sunnah wal jamaah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Imam Syafi'i ingin tunjukkan ini kepada kita bahwasanya sunnah itu bila sudah ada, ya, dia menunjukkan makna yang diinginkan oleh Allah SWT. Nah, ayat ini silakan bergembira dengan nikmat dan karunia pada Allah SWT. Tapi seperti apa yang bergembira? Apakah masing-masing membuat ini kegiatan-kegiatan yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah SAW? Nah, Nabi kalau dia bergembira dengan apa? Dengan ibadah. Misalnya di lahiran Senin dia puasa Senin. Kalau kita enggak, Nabi lahir hari Senin, kita hari raya. Paham tak? Nabi kalau bersyukur dia sujud syukur atau dia ibadah. Kalau kita bersyukur mengadakan pesta, mengadakan perayaan. Beda enggak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beda enggak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi dengan berpuasa. Ya, Nabi ketika ditanya tentang puasa hari Senin, dia bilang, "Zalika yaumun wulidtu fihi." Itu hari saya dilahirkan. Berarti Nabi bersyukur dengan apa? Dengan beribadah puasa. Kalau kita bersyukur dengan apa? Dengan makan bersama. Ada masa makan bersama itu hari raya, dengan syarat jangan hari raya di bulan puasa, itu aja. Jangan hari raya di akhir Ramadan. Nah, sama di awal puasa kemarin, ya memang kan puasa juga katanya, sama menahan, betul. Cuman harus dipahami bahwa yang mengatakan hari ini belum Ramadan, itu hari itu diragukan, yaumus syak. Apa hukum puasa di hari syak? Haram. Taib. Bagi yang meyakini itu sudah satu Ramadan, yang belum berpuasa, apa hukumnya? Tidak puasa di bulan Ramadan, haram. Berarti pemerintah semuanya kan itu lagi kan, dan yang mengikutinya telah melakukan sesuatu yang haram. Yang berpuasa sebelumnya melakukan yang haram, akhirnya saling mengharamkan. Bisa damai? Tidak. Tapi untuk sementara diikat dengan parasnya tamul tadi. Ya, dia obat penenang. Insyaallah. Saya sudah banyak, paracetamolnya banyak saya punya. Penenangnya banyak insyaallah. Cuma saya takut nanti komplikasi penyakitnya. Makanya saya mohon sekali kepada para pengambil kebijakan itu supaya ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kadang-kadang kan kita begini, untuk masa ini masa ikut Nabi lagi. Masa Nabi itu kan telah berbeda, tidak ada teleskop waktu itu. Nabi kan tidak larang pakai teleskop untuk melihatnya, tapi Nabi tidak mencontohkan menghitungnya dan tidak menyuruh orang menghitungnya. Yang disuruh adalah melihat atau menyempurnakan 30 hari. Kalau salah, kan ada yang bilang kalau salah misalnya, dia ikut cara Nabi ternyata salah, gimana? Tidak berdosa? Hah? Alhamdulillah. Kalau sudah ikut SOP, standar operasional, prosedurnya diikuti, ternyata hasilnya tidak maksimal atau tidak tepat, ada enggak hukum untuk, atau ada enggak aturan yang menghukum? Tidak ada sanksinya. Tapi kalau seandainya buat tidak ikut SOP, benar hasilnya, ada enggak aturan yang membuat dia dihukum? Jadi temuan ada. Contoh, ini harus bikin contoh nampaknya. Siapa yang kontraktor di sini? Ya, saya coba contohnya kontraktor. Ini biar paham. Ya, buat kontrak
gedung 4 lantai dengan dana 35 miliar. Jelas Pak? Selesai misalnya 123 hari kalender. Jelas Pak? Biaya 35 miliar tadi. Ternyata dengan dana 35 miliar dia buat 6 lantai. Berapa tadi? 4 lantai tadi. Buat 5 lantai. Ini yang kontraktor jawab. Tunjuk tangan. Kira-kira jadi temuan apa tidak? Temuan. Kenapa? Tidak sesuai. Speknya tidak sesuai. Karena yang disuruh 4 lantai. Anda bikin 5 lantai. Sekalipun volumenya tetap. Ada volume, ada apa nama lagi? Itemnya sama. Volume barangnya sama. Bahannya tak dikurangi. Gimana kira-kira? Temuan tak? Temuan. Walaupun hasilnya lebih. Ada seorang rektor dapat bantuan dari luar negeri untuk bangun gedung 6. Berapa? 3 lantai. Dia bangun 4 lantai. Dengan biaya yang sama dan selesai tepat waktu, jadi temuan. Jelas? Walaupun tepat tapi tak sesuai dengan prosedur akan jadi temuan. Tapi walaupun tak sesuai hasilnya tapi sesuai prosedur, temuan juga karena uang. Nah, tapi lebih tidak ada hukumannya. Makanya ketika terjadi di masa Ali bin Abi Thalib khalifah, mereka tak melihat bulan, karena memang Ali tidak bisa ke rumah bulan. Memang lebih canggih syekh-syekh zaman sekarang daripada syekh zaman sahabat. Syekh zaman sekarang bisa langsung ke rumah bulan, tapi syekh zaman sahabat tidak. Mereka nunggu melihat dari bawah. Maka kaum muslimin dan muslimat, ternyata karena mendung tak terlihat, nah puasa mereka, ketika puasa besok terlihat bulan, ternyata sudah malam ketiga. Berarti hari mereka puasa itu sudah 2 Ramadan. Tahu Bapak membedakannya bulan itu? Dulu kalau kami masa kecil-kecil dulu ambil sok palon ini ya, selendang nenek kita yang jarang itu, tengok gitu nampak itu lapisnya nanti itu. Tak terkonang lah. Bang, di kampung dulu ambil itu apa sok palon ini, sok palon, enggak tahu, selendang yang bahannya tipis itu, apa namanya bahannya Bang? Bukan tikuluk lain tuh, sok palo. Nah, tempat nenek simpan duit. Biasanya nenek tuh simpan duitnya di situ tuh, ujung sini dah ada duit tuh. Jadi kalau nak minta duit sama nenek waktu itu ambilkan, bukan tikuluk, selendangnya, bukan selubung, lain lagi, selubung lain. Tonton dah jauh merantau nampaknya. Saya ke luar negeri tidak lupa bahasa kampung. Selubung lain itu mukena, tikuluk lain itu kain batik panjang. Ini tidak, tutup kepalanya. Selendang nenek-nenek dulu yang bahannya transparan. Itu aja lama menjelaskan, maka lama kita kajinya. Nah, bahannya transparan, jadi pas nampak bulan itu nanti tengokkan di mata, insya Allah kelihatan ini sudah malam kedua atau ketiga. Nak coba? Udah terlambat, besok lah pas hari itu. Tapi apakah masih berlaku sekarang atau tidak? Jadi intinya besok terlihat sudah malam ketiga, padahal hitungan mereka masih malam kedua. Apa kata Ali bin Abi Thalib? La alaikum laqad amiltum bi sunnati nabiyikum. Kalian tidak berdosa karena sudah mengikuti sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salah. Sumu yawman makanahu. Nanti setelah Ramadan ganti puasa. Tidak ada masalah. Jelas. Tidak dosa kita. Sama sekarang kita salat tidak tahu kiblat. Dah coba mencari, kan disuruh mencari arah kiblat, tidak ketemu, lalu kita salat. Padahal kalau kita salat sengaja tak menghadap kiblat, berdosa tidak? Dosa. Tapi kalau kita sudah usahakan sesuai prosedurnya, ternyata salah,
Dah habis waktunya, tidak perlu diulang lagi. Tapi kalau masih dalam waktu, kita ulang. Dan tadi tidak dihitung dosa. Alhamdulillah, mudah sekali. Sehingga dengan demikian tinggal tidak ada lagi. Kemudian yang berhak mengumumkan adalah al-imam, waliul amri, waliul amri al-am, bukan wali-wali khusus, wali desa nak ikut pulang mengumumkan. Tidak, waliul amri al-am au man yanubun, atau yang ditunjuknya. Kalau untuk kita di Indonesia adalah Menteri Agama. Cuma masalah tuan-tuan, saya tidak setuju dengan Menteri Agama. Itu tidak masalah setuju, tidak setuju. Kalau usul tidak setuju, semua kita mungkin banyak tidak setuju, misalnya gitu ya. Tapi karena kita walaupun tidak setuju, wajib taat. Jelas? Awak kadang-kadang kalau sempat punya ayah tidak bagus perangainya, tidak setuju ayah saya katanya. Tak bisa. Jangan diprotes ayah antum tuh. Iya, kalau memang itulah takdir kita, ditentukan ini ayah kita. Ya saya, Pak ya, jangan protes. Saya tidak setuju ayah jadi ayah. Ada kisah Al-Amash menceritakan ulama. Jadi datang anak perempuannya masih kecil, anak kecil kan belum berakal dia. Minta duit sama ayahnya. Ya, minta duit katanya. Kata ayahnya, ayah tidak punya duit nak. Akhirnya anaknya sambil sedikit menangis pergi ke ibunya. Mak, tidak pandai mak cari laki selain dia katanya. Iya, setiap minta duit nggak ada, nyesel saya dia jadi ayah saya. Tak bisa. Sekarang sudah Allah tentukan itu yang harus kita taati aja. Kalau ingin yang lebih baik, minta sama sang pemberi kekuasaan itu. Allah tak akan berikan kita kecuali yang sama juga dengan kita. Nah, jelas. Setuju tidak setuju bukan jadi patokan. Yang penting benar atau tidak benar. Kalau tidak benar, antum punya bukti, jangan dilawan, tapi amalkan yang antum dapatkan buktinya. Artinya kita sudah lihat hilal, atau orang kepercayaan kita sudah lihat hilal. Cuman kita tidak punya hak mengumumkannya. Maka kita lakukan sendiri puasa. Karena saya sudah yakin bagi saya. Tapi mengumumkan boleh tidak? Tidak. Lo bagaimana kaum muslim? Tidak, dosa antum, itu dosa mereka. Jangan bikin dosa gara-gara mempertimbangkan dosa orang. Jelas? Jangan bikin dosa baru karena mempertimbangkan dosa orang lain. Tapi menyampaikan, boleh, silakan aja. Secara pribadi, tapi jangan umumkan ke khalayak. Ketemu saya misalnya, saya lihat hilal, ya sedang tidur. Pak hilal sedang tidur. Masyaallah, saya lihat misalnya, Pak, saya melihat hilal. Benar Ustaz? Iya. Berarti besok Ramadan? Iya. Saya berkewajiban menyampaikan ke yang berwenang. Lalu saya sampaikan. Saya datang ke kantor urusan agama. Tapi jangan salah paham, bukan untuk nikah. Ya, atau ya kan KUA kan? Atau yang berkaitan dengannya. Tapi bukan untuk nikah lagi, banyak salah paham. Untuk melaporkan saya melihat hilal. Lalu laporan saya tidak diterimanya. Kan alasan untuk tidak menerima itu kan paling mudah. Satu, mana SPPD Ustaz? Kan itu alasannya. Saya tidak punya SPPD. Sebab SPPD itu berharga. Ada harganya? Ada makanya. Karena saya tidak punya SPPD, akhirnya prosedur yang ditetapkan di sini, yang melihat hilal hanya boleh bagi yang punya SPPD. Makanya tahun depan usahakan pakai SPPD gitu. Ya saya harusnya gratis, tidak mau, terpaksa bayar. Antum tidak mau dibayar. Enam. Masyaallah kiram dirahman. Tidak diterima, maka saya wajib puasa. Dan saya boleh bawa orang-orang yang keluarga saya atau kolega saya. Karena saya yakin. Tapi mengumumkannya ke khalayak, Assalamualaikum warahmatullahi, ya di masjid saya umumkan, bapak-bapak dan ibu-ibu, besok kita puasa. Walaupun belum diumumkan oleh pihak yang berwenang. Tidak boleh. Sebab ini menimbulkan krisis kepercayaan. Mulai dari sini.
nanti sampai kepada hal-hal yang besar lagi. Akhirnya timbul bibit-bibit kebencian, timbul bibit-bibit perlawanan. Akhirnya kita saling mencurigai, rakyat curiga pada pemerintahnya, pemerintah lebih curiga lagi. Ya. Sebab yang paling curiga di antara kita yang paling banyak dosanya. Menurut tuan-tuan, mana yang lebih banyak dosa pemerintah atau dosa rakyat? Ini serius bertanya, saya tidak tahu. Nah, mana besar? Dosa rakyat atau dosa pemerintah? Jawablah sendiri-sendiri. Pokoknya siapa yang paling curiga, dia yang paling banyak dosa. Kalau rakyat paling curiga, berarti dia banyak dosa. Karena dosa itu kata Nabi SAW bikin tidak nyaman. Tapi iman itu bikinnya nyaman. Amal soleh. Jadi kalau sudah mulai paling curiga, maka dia paling banyak dosa. Antum gimana? Masuk yang mana? Tenang-tenang saja, Wah. Alhamdulillah. Tapi ada juga yang tenang-tenang tapi masuk juga dia. Nah, Allah musta'an. Baik. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi sunnah ini menunjukkan kepada kita apa yang diinginkan Allah Taala. Ini yang sering diulang-ulang oleh imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Naam. Kanat fi ma kana mithlahu min al-Qur'ani hakadha. Yang seperti itu, ayat-ayat Al-Qur'an yang seperti itu pun dijelaskan seperti ini pula oleh As-Sunnah An-Nabawiyah. Ada yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an bagiannya, ketentuannya. Ternyata yang dimaksud adalah khusus, bukan secara umum. Di mana kita tahu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat fi ma sanna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma laysa fihi lillahi hukmun mansus. Demikian pula berlaku sunnah itu pada sesuatu yang Allah tidak menentukan hukum tertentu pada masalah itu. Artinya kalau dalam bahasa usul fikih nanti zaid 'ala nas. Zaid 'ala nas atau ziyadatun 'ala nas, sesuatu yang hanya terdapat dalam sunnah, tidak terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sama posisinya, mesti diikuti, tidak boleh kita tafarruq setelah mendapatkannya. Tidak boleh kita lagi bercerai-berai setelah mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah manhajnya para ulama mazhab itu semuanya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, bahkan Dawud Al-Zahiri. Oleh sebab itu, mereka banyak perbedaan pendapatnya, tetapi tidak menimbulkan aliran-aliran kepercayaan tersendiri. Mereka bukan firqah, tapi mazhab. Nah, sehingga mereka tidak berkelahi. Siapa yang berkelahi? Yang belakangan. Yang belakangan yang menjadikannya sebagai sebuah keyakinan. Kalau keluar dari mazhab Syafi'i, tidak ahli sunnah wal jamaah. Akan dah boleh jadi firqah jadinya. Asalnya dia mazhab, metode memahami fikih ya antara Asy-Syafi'i dan Malik selalu bertemu. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Ahmad dengan Syafi'i mereka saling belajar. Syafi'i belajar hadis ke Ahmad, Ahmad belajar fikih ke Asy-Syafi'i. Kemudian murid Imam Abu Hanifah, ke Syafi'i kan tidak bertemu dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah wafat 150, Imam Syafi'i lahir setahun itu. Tidak mungkin dia berguru sama Imam Abu Hanifah, tapi murid-murid Imam Abu Hanifah sering bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mereka tidak mewajibkan, sehingga mereka tidak pernah berperang dalam masalah mazhab. Tapi di saat kita jadikan, kalau nak jadi ahli sunnah, mesti mazhab fikihnya Syafi'i. Akhirnya yang keluar dari itu dianggap tidak ahli sunnah. Akhirnya menjadi firqah. Makanya yang yang kampanye seperti ini kampanye gelap namanya itu, kampanye hitam. Tuh hitam? Apa istilahnya? Kampanye hitam. Tidak tahu istilah tonton. Baik, bukan kampanye putih, kampanye hitam. Artinya kampanye yang ilegal. Karena tidak ada satupun ulama mazhab itu yang mewajibkan orang mengikuti mereka. Tidak ada satupun. Oleh sebab itu, maka kampanye mengatakan mesti bermazhab fikih Syafi'i, mesti bermazhab Maliki, mesti bermazhab Hambali. Ini adalah kampanye hitam yang menyesatkan umat, sehingga mereka akhirnya memandang yang di luar mazhab Syafi'i sesat. Termasuk nanti ustadznya kita mengamalkan amalan di luar mazhab Syafi'i, disesatkannya juga.
Ustaz bilang kemarin batal wudu kalau bersentuhan dengan perempuan, tapi Ustaz lihat tawaf dengan tangan sama istri katanya. Nah gimana tuh? Ini terpaksa Ustaz buat pembelaan. Kalau waktu tawaf ini ya tidak bisa kecuali kita keluar dari mazhab. Terus di masalah lain kok tidak boleh keluar, di sini aja boleh keluar dari mazhab katanya. Jelas? Ya ketika bicara tentang mewajibkan istri misalnya untuk bekerja di rumah, tugas-tugas rumah kan istri. Mazhab Syafi'i kan tidak wajib katanya kan. Ini kita di bab ini keluar dari mazhab Syafi'i kan. Terus banyak keluar rumahnya, kenapa dilarang? Karena tidak mungkin. Sebab tak satu pun mazhab yang semua ijtihadnya benar. Tidak satu pun mazhab yang semua ijtihadnya benar. Dengan makna tidak satu pun mazhab yang maksum. Tidak ada mazhab satu pun yang maksum. Kalau ada yang klaim itu, berarti dia sudah mengklaim sesuatu yang mustahil. Imam Syafi'i aja tidak berani bilang. Imam Malik tidak berani bilang. Imam Abu Hanifah tidak berani bilang. Imam Ahmad juga tidak pernah bilang. Oleh sebab itu, maka buatlah umat lapang dalam berjalan ini. Dia tidak berzat Syafi'i, silakan. Nak bermazhab Hambali, silakan. Asal dia mengikuti dalil yang kuat dalam masalah tersebut. Jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Kalau jelas, cukup sampai di sini dulu. Hah? Ya kalau udah jelas, cukup sampai di sini. Nah, kita lambat tapi pasti aja, Pak. Lambat tapi pasti. Dan mesti berisi. Mesti berisi. Jadi, kita bawa umat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kepada pendapat pribadi, bukan pendapat kelompok, tapi apa yang diwarisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma jangan ditafsirkan. Berarti yang lain-lain tidak ikut Nabi itu, Ustaz. Bukan. Ngikut Nabi itu kan banyak macamnya. Ada yang setia, ada yang kurang setia, ada yang sangat tidak setia. Dia ikut Nabi juga. Kan ada yang ikut Nabi. Yang setia, masya Allah, nempel terus. Yang agak kurang-kurang apa sedikit, dah lewat dia simpang tu, dia nyimpang ke kanan dikit. Dia ijtihad sendiri dia. Insyaallah di sini lebih cepat jalannya. Pak, dia bersama-sama berangkat tuh dari apa? Dari kantor gubernur misalnya menuju ke Bukit Tinggi. Akhirnya sampai di Simpang Panam, dilihatnya macet. Akhirnya dia belokkan ke kanan ke Roda Sakti. Saya tunggu di Bangkinang katanya. Nah, ternyata sampai di suram suasana. Iya, di Suram orang sedang perbaiki jalan, buka tutup. Iya, buka tutup di sana. Akhirnya orang dah sampai Pangkalan, dia masih di Petapahan. Dia telepon sama ketuanya, si Dokter Darsman di mana? Saya masih Petapahan, Pak. Kok jadi ke Petapahan jadinya? Tadi saya nak cepat jalannya, Pak. Katanya nak cepat jalannya, terlambat. Karena tidak yakin nempel dengan itu tuh nanti jalannya tidak lancar katanya. Banyak hambatan. Akhirnya saya ambil jalan pintas. Ternyata terbatas. Allah musta'an. Maka Nabi kan sudah larang. Ini jalanku lurus, ikuti. Selesai masalah. Jangan belok kiri dan kanan. Karena kiri kanan jalan tuh banyak gang-gang. Setiap gang tuh ditunggui oleh syaitan. Cuman masalahnya innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan itu dan bala tentaranya lihat kita yang tidak lihat. Kalau sempat di ujung jalan, pangkal jalan itu semua nampak gak, setan langsung berdiri di situ, ayo sini sayang katanya. Walaupun dia bilang sayang, tidak mau kita dekat. Setan itu buruk berupanya, Pak. Iya buruk. Ada seorang ibu dulu di Basrah, anaknya minta buatkan boneka seperti setan. Nangis anaknya. Akhirnya pergi ke tukang bagian ukiran, tukang ukir ya. Pandai ukir ya. Yang dari kayu itu apa namanya? Ukiran, pandai ukir. Tukang pahat, tukang pahat. Pahat biasanya, oke lah tukang pahat. Nanti saya tidak tahu debat pula kan. Tukang pahat, ahli ukir lah. Pak, tolong buatkan anak saya boneka seperti setan. Kata pengukir itu, Bu, saya tidak pernah melihat setan katanya. Kalau gitu tolong Bapak ikut saya. Dibawa keliling pasar itu.
ketemulah seorang ulama besar nahu namanya Abu Amr Al-Jahith, Amr bin Uthman Al-Jahith. Dia seorang ulama besar. Dia itu mati di pustaka, saking hobinya baca buku sehingga biasa tidur di tempat orang jual buku. Minta izin ke pemiliknya, saya malam di sini. Dia tidak tidur semalaman itu baca buku. Kutu buku betul. Nah, akhirnya tertimpa oleh buku matinya. Tertimpa oleh buku. Nah, rupanya buruk. Tahu rupanya? Bukan rupawan, tapi rupawin. Nah, bentuknya buruk. Akhirnya ibu tuh bilang, bikin seperti orang ini, katanya. Nah, bikin seperti orang ini. Kalau sempat syaitan tuh nampak oleh kita di pangkal jalan, apalagi pakai kartu pengenal, syaitan, tidak mau kita masuk. Tidak akan mau kita masuk. Cuman masalahnya tidak kelihatan. Cuman dia punya suara yang halus membisik-bisik. Bangnya, sini lewat, katanya. Di sini lewat, di sini lebih aman, katanya kan. Akhirnya terpedaya kita kena bisikan itu. Coba bayangkan, Nabi kita Adam alaihissalam, Allah yang beritahu langsung, ini iblis, ini musuhmu dan istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari surga. Atau pedaya juga tuh. Apalagi kita tidak pernah ketemu iblis. Dia bersama kita, cuman kita tidak pernah melihatnya. Kalau sempat terlihat pun, ragu juga kita untuk tidak ikut kalian. Karena memang tipuannya luar biasa. Kalau sebaik luruslah, nempel terus dengannya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan noleh kiri dan kanan. Cuman itu yang susah, banyak godaan. Sekali-kali noleh juga kiri dan kanan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, walaupun banyak sorakan, banyak ajakan ke luarnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutuplah Pak ya. Ya Ramadan nih Pak. Nah, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.